apa sih, si cewek ini tuh langsung kayak ngambil bungkusan hitam plastik gitu kan, langsung dia ke telaga langsung dibuang tuh. Orang tuanya marah. Terus langsung dirasukin tuh si cewek sama nenek-nenek gitu kan, katanya kamu telah mencemari sungai ini. Itu parah itu. Kira tapi si cewek ini tetap maksa naik ke atas gitu kan, naik ke atas maksa. Habis itu ya udah apa sih kayak naik tapi temennya suruh turun, dia marah. Lu ngapain sih suruh gue turun mulu gitu kan, gue pengen naik ke atas emang kenapa gitu kan. Soalnya ini perdana dia naik gunung Nah, perdana naik gunung terus pokoknya jadi dia langsung jalan marah duluan gitu sampai ngilang. Cari sama temennya tuh sampai di pos berapa gitu, ketemu dia lagi duduk tuh sembari capek gitu kan, kayak nangis gitu. Katanya gue capek gitu kan, gue pengen pulang katanya gitu. Ya udah ya pulang, tapi dia nggak mau tuh, takut naik ke atas dulu katanya baru pulang. Sampai atas kayak langsung bikin tenda lah segala macem gitu kan, sampai atas puncak malamnya kesurupan. Jadi lagi mens tuh doranya kencang banget kan keluar gitu kan, sembari kesurupan. Ya kan tempat itu kan ibarat kata kalau kita mah sakral ya gitu kan, maksudnya bukan yang kayak di sini gitu di daratan rendah, itu kan di puncak apalagi di gunung gitu. Ya ada makhluk selain kita. Iya. Ya salah itu. Abis itu kan diazanin gitu kan sama yang apa sih pendaki lain gitu kan, katanya ini jangan ditinggal, suruh terus bacain istighfar apa gimana, ngaji lah pokoknya begitu kan. Terus itu terus pas mau turun nih tiba-tiba dia kayak berhenti gitu, katanya gue betah di sini. Kenapa ya, ini kayak tanah kelahiran gue. Dia ngomong begitu. Apaan sih, udah nggak usah ngomong begitu gitu. Kira ditarik temennya sudah turun kan gitu. Pokoknya di turun juga ada kendalanya aja gitu, tiba-tiba kayak iya, terus kayak yang ini nih, yang korban ini katanya kiranya kok gue kayak ninggalin sesuatu ya di sini, apa tapi gitu. Cek-cekin barang-barangnya tapi nggak ada yang ketinggalan gitu. Dan aneh juga si cewek ini kagak bawa apa-apa kan, biasanya kalau mikirnya kayak bawa isim atau nggak bawa kalung atau nggak cincin gitu kan yang ada isiannya gitu, nggak ada. Jadi cekin sama temen-temennya juga nggak ada tasnya gitu kan, tasnya kecil gitu kan. Ya, pokoknya turun lagi sampai rumah, cewek tuh ngomong kayak jangan tinggalin gue ya gitu, nggak bakal ditinggalin gitu kata dia. Ya nyampe rumah, pas nganterin sampai rumah kok ini beda, kayak bukan dia gitu. Kalau nyampe rumah bukannya beda bukannya dia lagi, dia bukan pucet diem, agak nyapa segala macem gitu. Udah ketinggalan di sana. Yang hati kali ya, jadi kayak raganya doang, jiwanya masih di sono gitu kan. Makanya ketahan di sana. Terus habis itu bisa juga supaya ketukar sama yang lain kayaknya, tapi menyerupai kan jatuhnya. Bisa tahan. Pas malamnya tuh langsung katanya anaknya ini kesurupan, ketawa-ketawa begitu, matanya merah, terus dia nyebut-nyebutin kukunya sendiri makanya kukunya cebutin satu-satu sampai 5-5-nya hilang semua. Nah kira kan bapaknya ini nyalain temennya, bapaknya si korban ini salah kalian berdua katanya gitu, nanti saya laporin polisi katanya gitu. Padahal itu ulah bapaknya sebenarnya. Jadi itu anaknya dibawa ke rumah sakit. Itu yang tadi yang niat mau dibuang ke Gunung Gede itu apa tuh, berupa apa orangnya? Apa sih? Tapi sempat dibuang. Santet. Jadi bapaknya ini tuh pengepul. Jadi dia tuh saingan sama yang lain, tapi si pengepul ini nyantet anaknya. Maksudnya udah dibuang belum ke sana? Udah ditaruh di telaga situ. Maksudnya nggak dibuang di jalan, apa di telaga begitu gitu kan? Salah tuh harusnya begitu. Nah terus apa sih? Dibawa ke rumah sakit, dokter nyerah karena nggak ada penyakit medis gitu. Yang masuk dia ke dokter kagak ada gitu kan. Tapi perutnya gede tuh, kayak orang hamil. Ya palanya udah botak kanan kiri, botaknya tuh kayak di sini, kayak botak tarikan gitu, bukan botak alami gitu kan. Yang bakin nih. Iya. Pakai tangannya kan diikat gitu kan, makanya tuh temennya sedih gitu kan. Kira meninggal itu anaknya. Akhirnya juga. Tapi pas mau meninggal tuh muntah darah, wah hancur. Sadis banget. Wah serem Makanya kalau apa sih kayak jimat segala macam tuh mendingan dibuang-buangin sih kalau kita pencipta alam ya. Karena kan mikirnya kita masuk ke dunianya mereka nih gitu kan. Sebenarnya sih nggak masalah.
juga sih. Iya, tapi kan Yang penting nih bentrok ngerinya maksudnya, gitu. untuk kita kan bertamu, artinya kita harus ada. Iya benar. Ngomong doang nggak boleh sembarangan. Emang nggak boleh. Nggak boleh takabur. Nggak boleh. Kalau di gunung tuh benar-benar ngejaga lisan, jika masuk di rumah orang yang kita nggak tahu perilakunya kayak gimana gitu. Nah itu. Tapi mau udah dikasih pertanda suruh turun gitu. Oh penghuni situ maksudnya bawa turun. Tapi kekeh anaknya gitu loh. Kayak ada yang mau kayak dia sesuatu pengen nyampe ke suatu tempat gitu yang mesti ditini gitu. Padahal itu ulah bakalnya. Sampai di gunung juga kan masing-masing misalnya makhluk juga kan ada yang positif, ya kan? Ada yang jahat yang baik. Contoh misalnya kita kayak bawa jimat, sebenarnya bukan jimat lah, apalah apa kita mau jagain. Mungkin prasangka penghuni sono mau nantangin kali. Iya begitu. Ya nggak perlu bawa begituan, ya kan? Mau ngetes apa bagaimana? Ya, gitu makanya sekarang suka terjadi gangguan yang di luar nalar. Makanya pas kemarin kita ke mobilnya beda sih ya, kalau misalkan kayak kita ke tempat-tempat yang biasa gitu yang ibaratnya yang nggak sesakral itulah gitu kan. Emang nggak boleh ngomong yang aneh-aneh, nggak boleh, pokoknya nggak boleh merusak juga sih sebenarnya kan, karena itu tempatnya dia ya gitu kan, nggak boleh merusak juga. Kan kita juga kan dari pas kita sholat zuhur juga kan yang waktu ke Gunung Salak, Iya. Kita udah izin dulu, assalamualaikum. Kita sholat dulu. Izin. Udah gerimis itu. Iya makanya pas jalan terus turun tuh kagak, kita aman kagak hujan. Nah pas jalan balik baru hujan tuh terus. Malah licin jalan. Itu aja kan nggak punya licin. Iya. Karin badan sih. Memang fisik. Persiapannya benar-benar matang. Jangan ngeremehin. Elak ngomong. Ada soalnya mau bener, tapi kalau di gunung itu bisa benar-benar kayak kita menilai pertemanan kita tuh. Kayak misalkan menilai mana yang benar-benar teman, mana yang kayak cuman pura-pura teman gitu. Kalau teman bener watak aslinya kelihatan. Iya. Kalau lu mau bener, makanya kan ada pepatah ngomong kalau lu mau ngeliat teman lu bener yang mana, gua ajak ke naik gunung, jadi gitu. Gunung mana kek? Yang penting naik gunung aja, jadi gitu. Nanti lu bisa lihat mana teman beneran, mana teman bohongan, jadi gitu. Makanya benar-benar kayak nguji banget sih kesabaran, terus kewarasan kita kan, apalagi kan kita di hutan belantara gitu kan, benar-benar memperjuangkan hidup banget gitu loh. Lalu pertama kali naik Gunung Gede rame-rame itu izin kok biar nggak ada nyampe puncak, cuma nyampe sampai Kancah Badapelang. Kenapa? Perbekalan udah habis. Itu ribut itu di situ. Ada yang maksa pengen naik, ada yang pengen pulang, kehabisan makanan. Jadi pada mecah gitu pikiran. Akhirnya kita sepakat ya daripada dilanjutin bahaya, kemudian turun mau ngapain? Karena bahan makanan mau naik. Makanya mesti dihitung-hitungin juga sih. Memang. Dulu masih amburadul, seadanya gitu yang dibawa. Paling banyak main Indomie sampai habis.